Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo, kenalin nama gue Grita. Saat ini usia gue 25 tahun plus. Dan ini adalah kisah tentang keluarga gue. Alkisah nih ya, ada seorang gadis belia dan penjaga tong-tong bekerja di satu perusahaan. Mereka jatuh cinta dan melangsungkan pernikahan. Mereka pun akhirnya nikah dan punya 3 anak. Ya, mereka adalah bokap nyokap gue. Gue punya 2 abang cowok, dan gue pun jadi anak terakhir cewek satu-satunya. Oke, sekarang balik lagi fokus ke ortu gue di zaman dulu. Mereka berdua sama-sama seorang HRD alias personalia di sebuah perusahaan. Ya, namanya juga seorang HRD, pasti sering ketemu orang kan? Mulai dari nyelesain masalah orang maupun masalah perusahaan. Singkat cerita, ada atasan nyokap sering tektokan soal kerjaan, pasti selalu lama banget. Ini antara ngobrolin kerjaan apa podcast ya? Nah, lama-kelamaan jadi deket deh tuh mereka. Ternyata atasan tersebut suka sama nyokap dalam menangani masalah internal maupun eksternal perusahaan. Atasannya sempat bilang ke nyokap secara random, dan terjadilah percakapan kayak gini. "Bu, mau nggak sama saya?" "Ih, Bapak, minumnya di mana? Mabuknya di sini. Saya udah punya anak 3, Pak," kata nyokap sambil ketawa ringan seolah bercanda, biar nggak canggung-canggung amat. Namanya juga atasan ya kan? Atasan nyokap gue masih aja ngerespon begini. "Semua orang di perusahaan ini juga tahu, Bu, kalau ibu anaknya 3. Saya bisa kok menceraikan istri saya asal ibu mau sama saya." Jir lah, kata gue teh. Mau di sini tuh maksudnya dia ngajak nikah nyokap gue ya. Gue beneran gak paham bisa segila itu pemikirannya. Terus nyokap gue balas lagi deh biar gak makin ngaco obrolannya. "Bapak nih bercanda terus ya," sambil ketawa dan jalan keluar ruangan. Waktu kejadian itu, usia abang gue yang pertama saat itu masih 6 tahun. Ya, masih anak TK lah guys. Namanya Varius. Abang yang kedua, usianya masih 3 tahun. Sementara gue pada saat itu baru 1 tahun. FYI, kita anaknya rumahan banget guys. Sampai dijagain babysitter segala. So, ya kita ini jarang keluar rumah. Kecuali nih ya, kalau ortu kita lagi libur kerja, pasti diajakin muterin komplek pakai motor. Azan maghrib berkumandang, artinya harus masuk ke dalam rumah dan tutup pintu seluruhnya rapat-rapat. Karena kepercayaan orang zaman dulu, kalau maghrib adalah waktu makhluk halus bertukar dimensi dengan manusia, sehingga mereka berkeliaran di sekitar kita dan suka menampakkan wujudnya. Tapi abang gue tetap gak mau masuk pas azan maghrib itu, dan sebelum masuk rumah, pasti selalu nangis kejer dan nunjuk-nunjuk di tempat sampah depan rumah, dan gak ngomong apa-apa. Kalau ditanya nyokap gue lihat apaan, dia cuma diem, dikira kuis tebak-tebakan kali ya. Bentar, coba kita bayangin dulu. Kira-kira apa ya yang dilihat abang gue? Genderuwo kah? Pocong? Kuntilanak? Atau Mike Wazowski? Tahu dah. Gue yakin itu pasti serem banget. Sampai abang gue kejar sekejar-kejarnya. Dan kejadian ini bukan sekali dalam sebulan guys. Melainkan hampir tiap hari. Ya, nyokap bokap gue puyeng lah ya. Mana mereka capek habis pulang kerja. Terus malah ada kejadian kayak gini. Akhirnya abang gue dibawa ke smart people, alias orang pinter. Tapi bukan Albert Einstein, apalagi Profesor Dumbledore ya. Biar gue lurusin nih. Orang pinter itu bukan dukun kayak pakai sesajen gitu. Bukan ya guys ya. Dia orang biasa, cuma emang kebetulan bisa nanganin hal kayak begitu. Usut punya usut, si orang pinter bilang kalau abang gue ketempelan sesuatu yang kebawa dari tempat kerja. Jir, kira-kira apaan ya ini pemirsa? Ketempelan dari mana ya? Perasaan nyokap bokap gue gak pernah pipis atau ngomong sembarangan deh. Dan gak pernah bermasalah dengan rekan kerjanya juga. Terus si orang pinter itu bilang gini, "Oh, ini mah emang ada yang ngirim dari tempat kerja bapak ibu. Dia suka sama si ibu, makanya dikirimin makhluk itu dan stay di depan rumah." Bejir, ini definisi cinta ditolak, dukun bertindak. Ternyata job desk utama si makhluk itu adalah bikin nyokap bokap gue supaya ribut dan pisah. Yap, nyokap dipelet. Tapi untungnya akal sehat nyokap masih jalan, jadi tidak terbuai oleh atasannya.
Beruntungnya, bokap nyokap kuat dengan ujian yang ada pada saat itu, dan cari jalan keluarnya bareng-bareng. Tapi yang namanya hidup dan takdir, mau sekuat apapun kita menjaga, kalau Tuhan berkehendak lain mau dikata apa kan? Ujian pernikahan mereka selalu diuji dari hal-hal seperti itu, tapi masih tetap mempertahankan. Bokap gue akhirnya pindah tempat kerja. Di sini ujian pernikahan mereka terus diuji. Ini ibarat game MMORPG, isinya cuma grinding dan grinding terus sama level yang ada. Akhirnya bokap gue naik pangkat dan akan diberikan beberapa fasilitas. Pasti orang kantor tahu deh perihal benefit dan reward tersebut. Terus entah dari mana asalnya, tibalah ada perempuan gila, sebut saja Cegil. Deketin bokap dan akhirnya bokap ingin menikahkannya dan ingin memadu nyokap alias pengen punya bini 2. Dalam hati gue kayak, what? Tentu perempuan mana yang mau dimadu? Nyokap gue akhirnya memilih untuk pisah. Gak apa-apa deh jadi janda, asal gak gila katanya. Tapi nyokap masih ingin kasih kesempatan bokap untuk bertobat. Nyokap mikir ini adalah ujian. Mungkin bokap lagi hilaf kali ya setelah apa yang dia dapat. Pastinya karena karir lagi naik-naiknya. Tapi sekalinya dimaafin, dia malah berbuat lagi dan lagi. Akhirnya nyokap ke orang pinter itu lagi deh. BTW, dia masih temennya si bokap ya. Nah, kata si orang pinter itu, bokap gue dipelet sama tuh cewek. Katanya mau dikuras hartanya. Tapi bokap menyangkal dengan alasan cinta. Ya iyalah, namanya juga dipelet. Bisa-bisanya masih pede ngomongin cinta di saat udah punya anak 3 dan istri penyabar yang kayak nyokap gue. Noh, tuh, Cegil muka dempul dihapus makeupnya fix kayak grandong. Oh iya, setahu gue sih kalau make pelet gitu, aslinya si penggunanya secara nggak langsung berteman sama setan. Gue sih ogah ya kemana-mana dibilang cantik karena bantuan setan. Nah, satu syarat dari orang pinter itu adalah kalau bapak mau sembuh dan terlepas dari pelet ini, jangan ketemu Cegil lagi dan jangan balas SMS dia. Kalau ketemu Cegil karena sekantor, ya cukup buang muka aja. Bokap pun akhirnya mengiyakan. Beberapa hari bokap gue bisa lakuin ini, hingga pada saat perempuan itu ngejar-ngejar terus bokap via SMS dan telepon. Akhirnya bokap gue kepincut lagi dong. Yah kocak, gitu aja tergoda lagi. Nih Cegil ngasih bokap gue 2 butir pil hitam dan nyuruh bokap untuk minum. Tujuannya pil ke-1 biar bokap nyokap berpisah dan pil kedua biar mereka jadi nikah. Akhirnya setelah diskusi panjang, nyokap memilih mengikhlaskan dan membiarkan bokap dengan pilihan barunya deh. Yap, nyokap memutuskan untuk pisah. Sebelum bercerai, nyokap diminta bokap untuk resign karena alasan jaga anak waktu itu. Karena babysitter kita makin susah dan tidak terpercaya. Terus ya nyokap nurut dong untuk resign dan merelakan jabatan yang udah dia bangun sedari gadis. Setelah selang setahun, akhirnya mereka resmi bercerai secara hukum dan agama. Bayangin deh, disuruh resign buat ngurus anak. Lah situ, enak banget kalau gue pikir-pikir. Gue tahu banget nyokap gue terpukul, tapi gue yakin nyokap itu orang yang kuat. Setelah itu, nyokap bingung, gak ada pemasukan yang tetap dan anak 3 masih kecil. Masih SD, perlu biaya yang gak sedikit pula untuk sekolah. Bokap gue pun berjanji di pengadilan agama untuk memberi nafkah ke anak-anak. Tapi sampai gue gini gede juga gak pernah sepeser pun dia kasih. Mau tahu kabar anaknya masih hidup atau enggaknya aja, kayaknya dia udah gak peduli deh. Jir lah, sedih banget kan? Ya namanya hidup, kalau gak ada ujian ya kita gak akan pernah naik level kan? Akhirnya nyokap memutuskan menjual rumah yang kita tempati. Ada 2 rumah dijadikan 1 dan ya lumayan lah buat biaya anak-anak sampai kuliah. Terus kita pindah ke rumah ortu nyokap gue di Garut. Tapi ya namanya jualan rumah, bukan kayak jualan es lilin Mak Cece kelapa muda. Hambatan demi hambatan kita hadapi bersama. Nyokap struggle sendirian. Pasti banyak hal berkecamuk di kepalanya. Tapi dia yakin Tuhan bakalan membantu dan menguatkan kita. Nyokap mulai memasarkan dari naruh spanduk di depan rumah. Karena pas tahun 2002 belum ada sosmed kan. Jadi masarinnya belum segampang zaman sekarang. Jadinya iklan via koran dan nempelin di tiang listrik gitu deh. Singkat cerita, ada ibu-ibu yang berminat beli rumah gue tanpa nawar. Gile, tajir, pol pikir nyokap. Sebut aja dia Ibu X. Ibu X ini pengen ngeliat sertifikat rumah dan nyokap gue gak gampang percaya dong. Lalu si Ibu X bilang kalau dia udah sempet transfer via internet banking. Dan nunjukin HP-nya cepet banget ke nyokap. Padahal kelihatan juga kagak cuy. Karena si Ibu X gak bisa lihat sertifikat rumah kita, keesokan harinya dia datang lagi.
Tapi ada keanehan malam sebelum dia datang kedua kali. Nyokap yang biasanya tidur abis Isya, jam 9-an tuh maksimal banget pokoknya. Nah, ini nyokap nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Jir, kenapa lagi nih? Akhirnya nyokap memutuskan buat nyetrika di ruangan setrikaan. Nyokap kan emang nggak bisa dingin kipas gitu ya, dan alergi debu. Pasti langsung bersin kalau kehirup debu. Nah ini nyokap gue jadi bersin-bersin. Dan bersinnya nyokap gue tuh gede pol lah. Kayak bersin bapak-bapak tau gak lo? Sumpah. Sampai kedengeran 230 meter. Lo tahu tiba-tiba ada suara kaget dari sebelah kiri nyokap. Dan gak ada siapapun di situ. Suaranya berat kayak bapak-bapak tua yang kaget teriak, "Wah!" Sumpah deh. Ini diisengin apa kiriman? Secara kayak terlalu tiba-tiba aja kejadiannya. Tapi untungnya nyokap gue tuh bukan tipe yang penakut ya. Jadi lanjut lagi aja tuh nyetrika. Mumpung ada yang nemenin kali ya. Lalu keesokan harinya, Bu X yang mau beli rumah datang lagi. Dia ngeliat banyak gelang emas ada di tangan nyokap. Dan random tuh si ibu bilang kalau mau beli dan ngajak ke rumah dia. Akhirnya nyokap gue diajak naik angkot dulu tuh buat ke halte bus. Terus dia pinjem HP nyokap. Ya saat itu HP-nya Nokia jadul layar kuning yang harganya nggak masuk akal mahalnya. Dan zaman dulu belum banyak orang kan yang megang HP. Nah anehnya, dia pakai HP nyokap buat nelpon temennya pas diangkot. Setelah selesai dipakai pun, HP nyokap masih tetap dipegangin sama dia. Sementara tangan satunya lagi megangin tangan nyokap. Kayak, ini maksudnya apa nih? Terus nyokap ada telepon dari keluarga. Dan HP akhirnya balik dong ke tangan nyokap. Karena di angkutan umum padat orang, jadilah mereka terlepas. Bu X sempat minta uang 200.000. Ya pada zaman itu mungkin setara kayak 2 juta kali ya kalau sekarang. Katanya sih buat ongkos pulang ke rumahnya. Nah di sini nalar nyokap gue mulai sadar. Kok dia mau beli rumah tapi uang 200.000 aja gak punya. Lalu beberapa hari kemudian nyokap gue akhirnya ketemu sama si orang pintar itu lagi. Dan nyokap cerita kejadian saat lagi nyetrika tengah malam sama kejadian di angkot. Kata si orang pintar itu nyokap dikirimin jin buat si ibu X lihat kegiatan nyokap. Biar lemah fisik dan pikirannya gampang diperdaya alias dihipnotis. Jadi keesokan harinya gampang deh tuh buat nyari celah dihipnotis. Tapi alhamdulillah semua itu aman sih. Nyokap pulang dengan selamat, tapi cuman kehilangan 200.000 aja. Dari situlah nyokap udah nggak memasarkan rumahnya untuk dijual. Padahal keinginannya cukup kuat untuk pindah dari situ. Karena ada terlalu banyak kenangan yang menyakitkan buat dia. Tapi ya yang namanya hal buruk kayak gini jauh lebih menyeramkan dan lebih menyakitkan ketimbang teror horor belaka. Tapi kebahagiaan yang dibangun, keharmonisan yang dijaga, sirna karena masalah guna-guna. Godaan harta, tahta, wanita itu ternyata nyata. Buat kalian di luar sana yang lagi dapet cobaan, please banget jaga iman kalian. Semoga hal buruk apapun bisa kalian lewati. Salam dari gue punya cerita. Segitu dulu cerita dari gue. Kalau kalian punya cerita yang menarik dan mau dijadiin animasi, boleh kirim ke email guepunyacerita.id@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subrek channel Gue Punya Cerita. Bye!